Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 dengan gue Reza host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 17 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana pemberitaan yang pertama ini adalah mengenai rating daripada Raw di minggu ini. Lalu juga kita pun sudah memiliki hasil daripada rating di episode premier daripada NXT 2.0, dan tentunya gue juga sudah memiliki hasil dari in-ring debut Adam Cole di AEW Dynamite. So biar tidak panjang lebar lagi, kita bisa masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue akan memulai dengan membawa hasil daripada rating daripada show Raw di tanggal 13 September kemarin. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di Raw minggu ini atau di tanggal 13 September kemarin, ini pun menjadi salah satu momen besar bagi Raw atau khususnya WWE ya, karena kita pun bisa menyaksikan momen di mana Big E berhasil meng-cash in Money in the Bank kontraknya ya di show tersebut, yang dengan meng-cash innya tersebut dia pun berhasil merebut gelar WWE Championship dari tangan Bobby Lashley dan menjadikan dirinya menjadi juara baru untuk gelar tersebut gitu guys ya. Namun ternyata momen tersebut ya, momen dimana Big E akhirnya menjadi WWE Championship ini pun tidak membantu banyak dengan performa daripada show Raw ya, untuk mereka menggait viewership dan juga rating. Karena untuk di Raw minggu ini, Raw hanya berhasil mendapatkan jumlah penonton sebanyak 1.670.000 penonton, dan juga hanya mendapatkan rating sebanyak 0,43 untuk demografis 18 hingga 49 tahun, yang membuat kedua angka tersebut menjadikan angka terendah untuk show Raw di sepanjang sejarah mereka. Ternyata penurunan viewership dan juga rating daripada Raw yang dialami di minggu ini pun terjadi karena kembalinya Mortal Enemy atau menjadi pesaing utama daripada Raw di hari Senin, yaitu adalah penayangan Monday Night Football, atau gua bisa bilang adalah kembalinya season reguler daripada American Football, yang merupakan olahraga paling besar di Amerika Serikat, yang menandakan bahwa di beberapa bulan ke depan Raw ini pun akan mengalami periode terendahnya sepanjang dalam kurun waktu 1 tahun begitu guys ya. Namun hal yang menarik dengan fenomena menurunnya ya performa Raw baik dari segi viewership dan juga rating ini pun, pertanyaan ini pun tidak ditujukan kepada WWE ya atau kepada Raw. Namun pertanyaan ini pun ditujukan kepada AEW, khususnya kepada AEW Dynamite. Apakah mereka ini pun bisa memanfaatkan periode terendah daripada Raw dalam kurung waktu setahun ini pun untuk membuat si Dynamite ini setidaknya bisa memperkecil gapnya atau bahkan bisa menyusul dalam performa viewership dan juga rating yang kini dipertunjukkan oleh Raw. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa AEW Dynamite di minggu lalu yang menjadi episode debut bagi Bryan Danielson, Adam Cole dan juga Ruby Soho di AEW Dynamite ini pun berhasil mengantarkan AEW Dynamite ini pun untuk pertama kalinya ya mengalahkan WWE Raw dalam segi rating, yang dimana segi rating itu pun terjadi dalam grup usia yang menjadi target utama pasar daripada kedua show tersebut, yang dimana AEW Dynamite itu pun berhasil mengungguli Raw dengan rating sebesar 0,53 dibandingkan Raw minggu lalu, yaitu hanya mendapatkan rating sebesar 0,52. Dan apabila show daripada Raw ini pun terus mengalami performa seperti yang dipertunjukkan oleh Raw minggu ini, dan apabila AEW Dynamite ini pun bisa terus meningkatkan performanya ya sejak performa yang dipertunjukkan oleh AEW Dynamite di minggu lalu, mungkin kita pun bisa melihat di mana ada satu momen di mana Raw ini pun mendapat performa di titik terendahnya, sedangkan AEW Dynamite ini pun mendapatkan performa di titik tertingginya, yang dimana di momen tersebut bisa saja AEW Dynamite ini pun bisa saja
mengungguli Raw baik itu dari sisi rating dan juga viewership gitu guys ya. Yang menjadi pertanyaannya itu apakah mampu gitu guys ya. Dan ini pun menjadi semakin menarik ya, karena Raw ini pun seperti mendapatkan peringatan yang sangat amat keras ya di beberapa minggu terakhir ini. Dengan minggu lalu mereka pun mendapatkan peringatan untuk pertama kalinya mereka pun kalah dari Dynamite untuk dari segi ratingnya. Dan kali ini mereka ini pun harus menghadapi musuh bebuyutannya yaitu Monday Night Football gitu guys ya. Yang gua rasa mereka ini pun sudah mendapatkan ancaman dari dua sisi, yaitu dari Monday Night Football dan juga AEW Dynamite gitu guys. Dan ini pun menjadi hal yang menarik untuk kita ikuti ya. Apakah akhirnya AEW Dynamite ini pun berhasil mengalahkan Raw setelah sebelumnya Dynamite ini pun berhasil mengalahkan NXT dalam Wednesday Night War, yang dimana mereka memenangkan perang tersebut sebanyak 74 minggu dari 75 minggu yang tersedia gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita daripada rating daripada episode premier NXT 2.0, yang dimana penayangan dari perdana daripada NXT 2.0 ini pun berhasil mengait sejumlah penonton sebanyak 770.000 penonton, atau menjadi penonton tertinggi sejak tanggal 20 April yang lalu. Dan apabila dibandingkan di episode minggu sebelumnya, jumlah penonton NXT minggu ini pun berhasil meningkat sebanyak 28,1%. Dan apabila kita melihat dari segi ratingnya, NXT minggu ini pun berhasil mendapatkan rating sebanyak 0,21 atau meningkat sebanyak 50% dibandingkan episode sebelumnya. Namun ada suatu hal yang menarik yang menyebabkan rating dan juga viewership NXT 2.0 atau NXT minggu ini pun berhasil meningkat ya. Yang gua rasa ada satu hal atau satu momen yang berperan penting dalam peningkatan daripada NXT kali ini, yaitu adalah salah satu headline di NXT minggu kali ini, yaitu adalah acara pernikahan daripada Indi Hartwell dan juga Dexter Lumis ya. Yang gua rasa itu adalah momen daripada NXT minggu ini yang berperan sangat penting ya dalam peningkatan jumlah penonton dan juga rating. Karena apabila kita melihat dari beberapa kategori beberapa kelompok demografis ya yang mengalami peningkatan secara drastis, itu datang dari kelompok demografis wanita dari usia 18 hingga 49 tahun yang meningkat sebanyak 62,5% dibandingkan episode minggu lalu. Dan ini pun menjadi kelompok tertinggi ya yang mengalami peningkatan, karena apabila kita melihat kelompok pria dalam kategori usia yang sama, mereka itu hanya meningkat sebanyak 45% ya. Dan sedangkan apabila kita melihat kelompok perempuan di usia 12 hingga 34 tahun, mereka ini pun meningkat sebanyak 50%. Dan apabila di kategori pria di usia yang sama, mereka pun hanya meningkat sebanyak 18,2% gitu guys ya. Ya, yang dimana peningkatan jumlah penonton wanita ini pun berkontribusi sebanyak 0,12% dari rating yang mereka berhasil raih di minggu ini gitu guys ya. Dan ini pun patut diwaspadai ya, karena takutnya ini hanya bisa dibilang one off thing, hanya terjadi di minggu ini saja karena adanya acara pernikahan daripada Index gitu ya. Namun yang kita takutkan itu apabila show daripada Raw ini pun tidak mendapatkan momen seperti yang dipertunjukkan oleh Index gitu ya, dari yang similar ya, atau yang mirip-mirip seperti acara pernikahan daripada Index. Gua rasa NXT pun akan kembali kehilangan sebagian besar penonton wanita yang sudah mereka raih di minggu ini gitu guys ya. Dan apabila kita melihat performa NXT dari tahun ke tahun, maka di NXT minggu ini pun berhasil meningkat sebanyak 11,8% ya untuk jumlah overall viewershipnya. Dan NXT pun berhasil meningkat sebanyak 16,7% dari segi ratingnya untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun. Dan ini pun menjadi untuk pertama kalinya sejak 5 minggu terakhir NXT ini pun berhasil mengungguli performa mereka di tahun sebelumnya gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke hasil daripada AEW Dynamite di tanggal 15 September kemarin, yang dimana show kali ini pun
Yang menjadi headline-nya itu adalah tentunya adalah in-ring debut daripada Adam Cole di AEW Dynamite. Dan selain itu pun kita pun melihat adanya CM Punk yang bergabung menjadi salah satu bagian tim komentator ya bersama Jim Ross dan juga Excalibur. Dan kita pun melihat adanya Bryan Danielson yang kembali memberikan tantangan kepada Kenny Omega ya. Dan tentunya yang menjadi main event di show Dynamite minggu ini adalah pertandingan tag team match antara Jon Moxley bersama Eddie Kingston menghadapi 2.0. Dan show kali ini pun dibuka dengan pertandingan perdana Adam Cole di Dynamite, yang dimana Adam Cole ini pun menghadapi Frankie Kazarian. Ya, bisa dibilang sebenarnya baik Adam Cole dan juga Frankie Kazarian ini pun sudah saling berhadapan di berbagai kesempatan ya, terutama pada kala mereka ini berdua ini pun masih bergabung dalam promotion Ring of Honor. Yang tentunya pertandingan ini pun menjadi suatu pertandingan yang enjoyable ya, karena baik Adam Cole dan juga Frankie Kazarian pun sudah mengetahui keunggulan dan juga kelemahan masing-masing lawannya. Dan sebenarnya memang pertandingan pun dimulai dengan tempo yang cukup lambat ya, namun perlahan-lahan pertandingan ini pun temponya pun bisa meningkat dan menjadi cukup tinggi ya pada saat memasuki puncak pertandingan tersebut. Yang dimana di pertandingan tersebut Frankie Kazarian lah yang mendapatkan kesempatan pertama di pertandingan tersebut untuk memenangkan pertandingan tersebut ya. Pada kala si Frankie Kazarian ini pun berhasil lolos daripada usaha Adam Cole untuk melakukan Panama Sunrise yang diikuti dengan rangkaian chain wrestling yang dilakukan oleh Frankie Kazarian yang ditutup dengan sebuah lariat. Namun usaha tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Adam Cole di hitungan kedua. Namun sejak kali itu Adam Cole ini pun berhasil mendapatkan momentumnya dan pada akhirnya pun dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia pada akhirnya berhasil mengeksekusi Panama Sunrise dan ikuti dengan serangan The Last Shot kepada Frankie Kazarian dan membawa Adam Cole ini pun berhasil memenangkan pertandingan perdananya di AEW Dynamite. Dan pasca kemenangan dirinya atas Frankie Kazarian, Adam Cole ini pun sempat melakukan promo yang dalam promonya pun dia menantang secara sekaligus kepada Christian Cage, Jungle Boy dan juga Luchasaurus untuk bertanding di AEW Dynamite Grand Slam minggu depan, yang dimana Adam Cole akan menghadapi mereka bertiga bersama The Young Bucks yang menandakan kembalinya Super Clique ya, yaitu trio Adam Cole bersama The Young Bucks. Dan show pun berlanjut lagi dengan promo daripada MJF ya, yang dimana dalam promo tersebut lagi-lagi si MJF ini pun menyinggung lawannya di Grand Slam minggu depan, yaitu Brian Pillman, yang kembali lagi mengambil isu keluarga daripada Brian Pillman Jr. Yang kali ini kembali lagi ya, Brian Pillman ini pun merespon promo daripada MJF ini pun dengan memasuki arena pertandingan dengan membawa steel chair ya, guna untuk dia gunakan untuk menyerang MJF dan juga Wardlow yang nampak menemani MJF di sesi promo tersebut. Namun dalam hal tersebut pun ya, MJF ini pun memutuskan untuk tidak meladeni amarah daripada Brian Pillman, dan mereka ya, MJF dan juga Wardlow ini pun memutuskan meninggalkan arena pertandingan gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada sesi backstage interview yang dimana kita pun melihat adanya interview daripada Jungle Boy, Christian Cage dan juga Luchasaurus yang ditemani oleh Mark Costan, yang dimana mereka ini pun menjawab tantangan daripada Adam Cole ya, yang dimana Christian Cage ini pun mengatakan bahwa Adam Cole ini pun beruntung ya, dia ini pun bisa berada di AEW saat ini, yang dimana menurut Christian Cage Adam Cole ini pun bisa hadir ke AEW ini pun dengan bantuan daripada rekannya yang memiliki posisi sebagai wakil presiden di AEW saat ini gitu ya, yang mereferensikan Kenny Omega dan juga The Young Bucks ya. Dan Christian Cage itu pun mengatakan ya bahwa mereka ini pun sudah mengalahkan Adam Cole di setiap hari Rabu, dan mereka ini pun ingin mengalahkan Adam Cole di hari Jumat ya, yang mereferensikan bagaimana AEW Dynamite ini pun berhasil mendominasi NXT dalam Wednesday Night War gitu guys ya. Yang pada akhirnya pun ya, kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match antara FTR menghadapi Dante Martin dan juga Matt Sydal,
yang bisa dibilang ini merupakan kombinasi yang cukup unik namun bisa diterima ya untuk Dante Martin dan juga Matt Sydal ya, karena sebenarnya sejatinya Dante Martin dan juga Matt Sydal ini pun bergabung dalam tag team yang berbeda, yang dimana mereka ini pun memiliki tag team masing-masing gitu ya. Namun karena baik Dante Martin dan juga Matt Sydal ini pun memiliki gaya bertarung yang cukup mirip, maka kita bisa melihat adanya kerjasama yang cukup solid yang dipertunjukkan oleh Dante dan juga Matt ya di pertandingan ini, yang ternyata itu pun cukup membuat FTR ini pun kerepotan ya menghadapi kedua lawannya di awal-awal pertandingan. Namun kita pun bisa melihat ya bagaimana solidnya FTR, bagaimana pengalaman daripada FTR, bagaimana mereka ini pun menguasai taktik-taktik yang bisa dilakukan dalam sebuah pertandingan tag team yang membuat mereka ini pun pada akhirnya bisa unggul atas Dante Martin dan juga Matt Sydal, pada kala FTR ini pun berhasil mengeksekusi double tag team finishing move-nya, yaitu The Big Rig kepada Matt Sydal, dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan selanjutnya show ini pun berlanjut lagi, ada segmen promotion yang dibawakan oleh Dan Lambert yang merupakan pemimpin daripada America Top Team ya, yang merupakan salah satu ini ya tim yang cukup ternama ya di UFC, yang dimana Dan Lambert ini pun nampak ditemani oleh beberapa petarung berasal yang memiliki nama di UFC, dan juga tentunya kita pun melihat ada The Man of the Year yaitu Scorpio Sky dan juga Ethan Page yang nampak menemani Dan Lambert ya. Dan lagi-lagi ya dalam sesi promo tersebut, Dan Lambert ini pun kembali menjelek-jelekan dunia pro wrestling ya, terutama independent wrestling ya, yang tentu yang dimana dalam promonya tersebut ya, Dan Lambert pun mengatakan bahwa dunia pro wrestling saat ini pun sangat kacau balau gitu ya, karena bintang-bintang yang menjadi wajah daripada dunia pro wrestling ini pun merupakan orang-orang kerdil ya, yang mereferensikan orang-orang yang memiliki tinggi di bawah 6 kaki, dan juga orang-orang yang menggunakan serangan-serangan itu seperti serangan akrobatik ya, atau serangan seperti high flying gitu guys, yang dimana singgungan atau apa yang dikatakan oleh Dan Lambert ini pun mereferensikan kriteria ideal daripada WWE untuk membangun seorang penggulat apa yang digambarkan oleh WWE ya, atau seorang Vince McMahon, yaitu adalah seseorang yang memiliki tinggi minimal 6 kaki, lalu memiliki tubuh yang atletis atau muscular, dan juga memiliki wajah hayalak bintang box office gitu guys ya. Dan dalam promo tersebut pun ya, kembali lagi si Dan Lambert ini pun melayangkan open challenge-nya, yang akhirnya ya di minggu ini pun open challenge daripada Dan Lambert ini pun dijawab, yang dimana yang menjawab tantangan tersebut itu adalah Chris Jericho yang nampak ditemani oleh Jack Hager, yang pada akhirnya kedua pihak ini pun sepakat untuk bertarung satu sama lain di episode AEW Dynamite Grand Slam minggu depan, yang dimana Chris Jericho bersama Jack Hager ini pun akan menghadapi Man of the Year yaitu Scorpio Sky dan juga Ethan Page ya. Dan siapa berlanjut lagi nih, ada pertandingan single match ya antara Jade Cargill yang ditemani oleh Mark Sterling menghadapi Layla Hirsch, yang dimana di pertandingan ini kita pun bisa melihat ya postur daripada kedua petarung ini pun sangat jomplang ya, yang dimana namun hal tersebut pun tidak membuat si Layla Hirsch ini pun tidak bisa memberikan perlawanan ya. Bahkan Layla Hirsch ini pun bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti, dan juga sempat membuat si Jade Cargill ini pun kewalahan ya, karena kita pun bisa melihat dalam pertandingan tersebut Layla Hirsch ini pun sangat mengandalkan agilitas dan juga teknikalnya ya, karena kita ketahui bahwa Layla Hirsch ini pun merupakan salah satu penggulat paling teknikal di divisi wanita di AEW saat ini. Namun apa yang dilakukan oleh Layla Hirsch ini pun bisa dipatahkan oleh Jade Cargill, pada kala Jade Cargill ini pun berhasil membandingkan Layla Hirsch ke salah satu barikat di arena pertandingan. Dan sejak saat itu kemenangan seakan sudah dalam genggaman Jade Cargill, yang pada akhirnya pun Jade Cargill pun berhasil melakukan serangan andalannya, yaitu adalah double hook powerbomb kepada Layla Hirsch, yang mengantarkan Jade Cargill ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan Darby Allin menghadapi Shawn Spears ya, yang gua rasa ini pun merupakan pertandingan yang cukup berimbang dan bisa dibilang ini merupakan salah satu pertandingan paling menghibur di episode AEW Dynamite minggu ini ya. Namun
Walaupun kita pun bisa melihat pertandingan ini pun menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik gitu ya, namun sangat disayangkan pertandingan pun diwarnai dengan insiden tidak terhormat yang dilakukan oleh Shawn Spears kepada Darby Allin. Pada kali Shawn Spears ini pun mencoba menghapus face paint miliknya si Darby Allin, yang gua rasa itu merupakan tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Shawn Spears kepada seorang Darby Allin ya. Namun ternyata hal tersebut pun tidak menciutkan nyali daripada Darby Allin ya, yang malah membuat nyali daripada Darby Allin pun semakin membara, yang membuat si Shawn Spears ini pun kehilangan momentumnya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan pada akhirnya Darby Allin pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi suicide dive kepada Shawn Spears dan diikuti dengan coffin drop andalannya kepada Shawn Spears yang mengantarkan Darby Allin ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ya. Namun pasca kemenangan Darby Allin atas Shawn Spears, kita pun bisa melihat ya anak asuh lainnya daripada Tully Blanchard yaitu FTR ini pun nampak masuk ke arena pertandingan menyerang Darby Allin dan juga Sting, yang dimana tentunya Darby Allin dan juga Sting ini pun nampak tidak berdaya atas serangan yang dilakukan oleh FTR. Dan lagi-lagi tindakan tidak terhormat ini pun kita lihat ya di pertandingan kali ini, yang dimana kali ini pun dilakukan oleh Tully Blanchard, yang dimana dia ini pun melakukan penghinaan kepada Sting dengan menghapus face paint daripada Sting gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan sesi promo daripada Malakai Black, yang dimana Malakai Black ini pun mem-hypekan match dirinya untuk menghadapi Cody Rhodes di Grand Slam minggu depan, yang akan menjadi rematch bagi keduanya ya, setelah sebelumnya baik Cody Rhodes dan juga Malakai Black ini pun sudah menghadapi satu sama lain di episode AEW Dynamite Homecoming ya. Namun di tengah sesi promonya begitu ya, Malakai Black ini pun mendapatkan interupsi dari rekan Cody Rhodes di sesama juri ya di show yang bernama Go Big Show, yaitu Rosaria Dawson, yang dimana dalam intervensinya tersebut membuat perhatian daripada Malakai Black ini teralihkan, karena kita pun bisa melihat ya pada saat perhatian daripada Malakai Black ini pun teralihkan, Cody Rhodes ini pun memasuki arena pertandingan dan menghajar Malakai Black, yang dimana ini pun membuat kontak fisik antar keduanya ini pun tidak terhindarkan hingga akhir segmen tersebut gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi dengan segmen promo yang dibawakan oleh Bryan Danielson ya, atau lebih tepatnya lagi ini adalah sesi interview yang dibawakan oleh Tony Schiavone yang mengundang Bryan Danielson ya. Dalam sesi interview tersebut, Tony ini pun menanyakan seberapa yakin ya Bryan Danielson untuk membuat Kenny Omega menjadi lawan pertamanya di AEW. Namun sebelum Bryan ini pun berhasil bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita pun bisa melihat Don Callis yang ditemani oleh Kenny Omega menginterupsi Bryan Danielson ya, yang dimana Don Callis ini pun menjawab bahwa dia sudah muak dengan apa yang dikatakan oleh Bryan Danielson selama 1 minggu terakhir ini, yang menyinggung The Elite sebagai sekelompok orang yang insecure, dan mencap bahwa Kenny Omega ini adalah seorang yang pengecut gitu ya. Bryan Danielson ini pun membentak Don Callis untuk menghentikan pembicaraannya, dan Bryan Danielson pun hanya ingin melakukan pembicaraan dengan seorang Kenny Omega saja, yang dimana Bryan Danielson pun mengatakan dia ingin menantang Kenny Omega walaupun tidak melibatkan perebutan gelar AEW World Championship ya, karena apa yang diinginkan oleh Bryan Danielson bukanlah gelar AEW World Championship, namun Kenny Omega saja. Dan kita pun melihat Don Callis pun kembali lagi memotong pembicaraan daripada Bryan Danielson, yang dimana Don Callis secara terang-terangan menolak tantangan yang disampaikan oleh Bryan Danielson. Namun lagi-lagi Bryan Danielson ini pun membentak Don Callis untuk menutup mulutnya, yang dimana Bryan Danielson pun kembali memanasi Kenny Omega dengan mengatakan bahwa Kenny Omega yang sekarang bukanlah orang yang insecure, bukanlah orang yang ketakutan, namun orang yang sudah kehilangan nyalinya, orang yang sudah nyaman dikelilingi oleh para idiot, yang dimana hal tersebut pun membuat emosi daripada Kenny Omega ini pun tersulut, dan dia pun tanpa panjang pikir langsung menyetujui tantangan daripada Bryan Danielson, yang dimana hal tersebut pun membuat kita pun melihat bagaimana Don Callis ini pun kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Kenny Omega terhadap Bryan Danielson gitu guys ya.
Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan main event di show AEW Dynamite kali ini, yaitu adalah pertandingan tag team match antara Jon Moxley bersama Eddie Kingston menghadapi 2.0 yang ditemani oleh Daniel Garcia. Namun ya, pada kala Eddie Kingston dan juga Jon Moxley ini pun melakukan entrance gitu ya, kita pun bisa melihat 2.0 ini pun langsung menyerang mereka untuk memanfaatkan momentum mereka ya, untuk bisa mendapatkan peluang yang lebih besar untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu guys ya. Namun ternyata usaha mereka ini pun sia-sia ya, karena pada akhirnya ya Eddie Kingston dan juga Jon Moxley ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut, yang pada kala mereka ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah mereka ini pun berhasil melakukan double tag team move ya, dengan kombinasi daripada suplex dan juga lariat. Dan pasca kemenangan tersebut pun kita bisa melihat ya, Minoru Suzuki yang memasuki arena pertandingan kali ini, yang pada akhirnya ya lagu kebanggaan dari Minoru Suzuki ini pun diputar hingga habis, hingga momen Kaze Ninare ini pun diteriakan oleh para penonton yang hadir di arena tersebut gitu guys ya. Dan dengan kehadiran Minoru Suzuki gitu ya, kita pun bisa melihat ada ya kontak fisik antara Jon Moxley dan juga Minoru Suzuki. Dan di sisi yang lain ya, kita pun melihat bagaimana Lance Archer yang merupakan rekan daripada Minoru Suzuki ini pun membantu Minoru Suzuki dengan menyingkirkan Eddie Kingston ya. Dan perseteruan antara kedua belah pihak ini pun menutup show daripada AEW Dynamite di tanggal 15 September ini. Dan dari show ini pun kita pun sudah memiliki beberapa match card dan juga announcement untuk di Rampage minggu ini ya, atau di tanggal 17 September nanti, atau di Indonesia itu ditayangkan di tanggal 18 September pagi, dan juga dengan match card di AEW Grand Slam, di Dynamite Grand Slam dan juga Rampage Grand Slam minggu depan ya. Dimana untuk Rampage di minggu ini pun akan mempertandingkan 2 title match sekaligus, yang dimana title match pertama yang akan dipertandingkan itu adalah pertandingan untuk memperebutkan AEW World Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan Lucha Bros ini pun akan menghadapi penantangnya Butcher and Blade. Dan selain itu pun juga ada pertandingan NJ yang menghadapi The Bunny. Dan terakhir itu adalah pertandingan title match kedua untuk Rampage minggu ini, yaitu adalah pertandingan TNT Championship, di mana Miro akan menghadapi Fuego del Sol. Dan untuk di minggu depan ya, untuk match card di AEW Dynamite Grand Slam ini pun akan mempertandingkan non-title match antara Kenny Omega menghadapi Bryan Danielson. Lalu kita pun akan menyaksikan rematch antara Cody Rhodes menghadapi Malakai Black. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Women Championship, di mana Dr. Britt Baker akan menghadapi pemenang daripada Women Casino Battle Royale, yaitu Ruby Soho. Dan selain itu pun ada tag team match antara FTR yang akan menghadapi Sting dan juga Darby Allin. Lalu ada pertandingan single match antara MJF menghadapi Brian Pillman. Dan selain itu pun ada live interview daripada CM Punk ya, untuk menjawab atau merespon atas tindakan tim test ya yang dilakukan kepada CM Punk di episode AEW Dynamite di minggu ini gitu guys ya. Dan untuk di AEW Rampage minggu depan, khusus di Rampage minggu depan ini pun akan ditayangkan selama 2 jam dengan tajuk AEW Rampage Grand Slam, yang dimana sudah ada 3 pertandingan yang akan dilaksanakan di Rampage minggu depan, yaitu adalah pertandingan 6-man tag team match ya, dimana Super Click yaitu Adam Cole dan juga The Young Bucks ini pun akan menghadapi tim daripada Christian Cage bersama Jurassic Express. Lalu juga ada pertandingan single match antara CM Punk yang akan menghadapi Powerhouse Hobbs, dan tentunya adalah pertandingan tag team match ya, dimana Chris Jericho bersama Jack Hager akan menghadapi Man of the Year ya, yaitu Ethan Page dan juga Scorpio Sky. Namun apabila kita melihat akhir daripada show Dynamite minggu ini, kemungkinan besar kita pun akan melihat adanya pertandingan tag team match antara Eddie Kingston bersama Jon Moxley menghadapi Suzuki Gun yang diwakili oleh Minoru Suzuki dan juga Lance Archer yang akan ditambahkan di Rampage minggu depan gitu guys ya. Namun kita tunggu saja, kemungkinan besar announcement untuk pertandingan tersebut akan diumumkan di Rampage nanti ya, di Rampage minggu ini gitu guys ya. Dan itu pun menjadi akhir berita di video Film Wrestling update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang
mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye-bye.